Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus bisa diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pastinya. Tapi kali ini aku pengen ngebahas dari bidang ilmu fotografi. Nah, ini dia. Tapi masalahnya nggak banyak, cuma ada sekitar 8 8 istilah dari bidang fotografi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, apa-apa aja itu? Mari kita pelajari sama-sama. Yang hobi fotografi, yang senang fotografi, paling enggak tahulah istilah-istilahnya sedikit. Yuk, sama-sama kita pelajari. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, sebelum kita lebih lanjut masuk ke kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bidang ilmu fotografi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada baiknya nih kita paham dulu atau kita tahu dulu secara harfiah apa sih sebenarnya arti fotografi. Selama ini mungkin kita tahunya fotografi ya, udahlah ya, kamera, foto, DSLR, segala macam, teknik foto-foto. Nah, yang fotografer, orang yang melakukan kegiatan fotografi. Tapi kira-kira kita tahu nggak ya fotografi secara harfiah? Nah, ini dia. Fotografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Nah, itu ternyata artinya fotografi. Jadi, nggak hanya terkait tentang kamera, DSLR, ataupun teknik foto, ataupun orang yang melakukan kegiatan foto, ya kan, itu fotografer atau segala macam hal tentang foto-fotoan aja. Tapi fotografi itu lebih ke seni, jadi dan penghasilan gambar dan cahaya. Ingat ya, gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Nah, itu bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk mungkin ronsen masuk fotografi kan gitu. Karena dia penghasilan gambar kan dan cahaya ya kan pada film. Nah, itu dia. Dan dia merupakan seni. Jadi fotografi itu adalah seni gitu. Itu arti fotografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi udah pada tahu ya. Oke, semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Selanjutnya, ayo kita masuk ke istilah-istilah dalam bidang ilmu fotografi. Ayo. Oke, kata pertama nih atau istilah pertama dalam bidang ilmu fotografi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan bayonet. Nah, bayonet ini bukan alat musik yang ditiup, itu klarinet, Squidward. Bukan. Bayonet ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dia punya pengertian secara umum yang artinya adalah senjata tajam seperti pisau, runcing runcing sekali, biasanya dipasang pada ujung senapan atau sangkur. Jadi ujung senapan ada ada senjata tajam atau pisaunya gitu ya. Kalau pelurunya udah habis tinggal cucuk aja. Itu biasa dipakai di perang-perang atau ya di kondisi-kondisi tertentu ya oleh militer-militer. Tapi dalam bidang ilmu fotografi, bayonet itu memiliki pengertian pin pengunci di tempat lensa dimasukkan ke kamera atau lampu kilat di soket. Nah, gitu. Jadi kalau yang punya kamera nih pasti ngerti nih mengenai bayonet tuh. Atau nggak ngerti, baru ini tahu. Nah, itu yang pinnya itu pengunci lensa yang tek tek tek. Nah, itu yang bisa mengunci lensa itu disebut dengan bayonet gitu. Sekali lagi, bayonet dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pin pengunci di tempat lensa dimasukkan ke kamera atau lampu kilat di soket. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya atau kata selanjutnya yang berasal dari bidang ilmu fotografi ada yang disebut dengan bokeh. Nah, bokeh ini uniknya ternyata berasal dari bahasa Jepang. Nggak pakai P. Iya, itu juga dari Jepang banyak. Tapi ini bokeh, ini pakai H ya. Bokeh dalam istilah ilmu fotografi artinya adalah foto yang menonjolkan objek utama dengan fokus yang sangat tajam sementara latar belakangnya sangat kabur. Jadi ya, itu teknik foto ya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman belum ditemukannya handphone atau belum diciptakannya handphone yang bisa ada menu bokehnya,
teknik bokeh ini sangat keren nih buat para fotografer nih. Jadi kalau dia bisa berhasil mengambil gambar yang orangnya fokus, atau ada fokusnya satu benda atau orang gitu loh, di belakangnya itu blur, nah itu disebut bokeh. Itu keren. Tapi sekarang udah gampang gitu, maksudnya ya udah ada aplikasinya, udah ada menunya di kamera, jadi kita bisa klik menu bokeh, jadi kitanya fokus, belakangnya blur. Nah itulah bokeh. Tapi secara harfiah, bokeh berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah foto yang menonjolkan objek utama dengan fokus yang sangat tajam, sementara latar belakangnya sangat kabur. Ingat ya, fokus utamanya sangat tajam dan latar belakangnya sangat kabur. Itulah definisi bokeh. Dan bokeh sendiri berasal dari bahasa Jepang. Semoga menambah wawasan. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan fotografer ambahan. Nah, fotografer ambahan ini dalam bidang ilmu fotografi artinya adalah kru yang menangani pengambilan gambar ulang. Oh gitu, jadi kalau seandainya ada, oke kita retake. Nah, kru yang menangani pengambilan gambar ulang inilah disebut dengan fotografer ambahan. Itu dia dalam film mungkin, atau dalam foto produk, atau dalam marketing, ya kan banyak sekarang teknik-teknik fotografi, atau foto model, atau segala macam. Selama itu adalah pengambilan gambar ulang dan ada krunya, nah krunya yang menangani pengambilan gambar ulang inilah yang disebut dengan istilah fotografer ambahan dalam bidang ilmu fotografi. Itu dia. Sekali lagi, fotografer ambahan dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kru yang menangani pengambilan gambar ulang. Itu dia. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Wow. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu fotografi ada yang disebut dengan fotografi udara. Nah, bukan foto udara ya, tapi lebih tepatnya fotografi udara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah fotografi yang pengambilan gambar objeknya dilakukan dari atas dengan alat bantu helikopter. Biasanya untuk kepentingan promosi real estate, pertambangan, dan sebagainya. Itu kayak hutan-hutan juga ya kalau misalnya mau pengambilan gambar. Nah, tapi kayaknya sekarang udah ada teknologi yang namanya drone. Jadi nggak perlu lagi sewa helikopter atau segala macam. Mungkin sebelum ditemukannya drone itu kita harus sewa helikopter atau sewa pesawat ulang-alik kali ya untuk melakukan fotografi udara ini. Tapi sekarang ada alat namanya drone. Jadi tinggal kita di bawah, ngarahkan dari atas aja, dia udah bisa foto udara gitu. Itu disebut dengan fotografi udara. Sekali lagi, fotografi udara dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah fotografi yang pengambilan gambar objeknya dilakukan di atas dengan alat bantu, contohnya helikopter. Biasanya untuk keperluan promosi real estate, pertambangan, dan sebagainya. Gitu. Semoga menambah wawasan juga untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan lensa mata ikan. Nah, apalagi nih ya, lensa mata ikan. Apakah ini termasuk dalam ikan-ikanan? Oh, enggak. Lensa mata ikan dalam bidang ilmu fotografi artinya adalah lensa kamera dengan sudut pengambilan gambar yang lebat, sehingga gambar yang dihasilkan cenderung melengkung. Oh, fish eye. Bahasa kerennya, bahasa yang ada di handphone itu fish eye. Jadi kalau kayak sekarang kan ada tuh yang alat yang fish eye itu, jadi taruh di atas kamera gitu, di kamera depan. Jadi nanti kalau ini agak cembung gitu, jadi seolah-olah kayak mata ikan gitu, dia cembung ya, cenderung melengkung pokoknya dia. Nah itu fish eye, atau istilah dalam bidang ilmu fotografinya adalah lensa mata ikan. Itu sekali lagi, lensa mata ikan dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah lensa kamera dengan sudut pengambilan gambar yang lebar, sehingga gambar yang dihasilkan cenderung melengkung. Itu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya yang disebut dengan lensa sudut lebar. Nah, lensa sudut lebar ini dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah lensa kamera yang digunakan untuk menangkap objek yang lebih banyak atau lebih lebar ke dalam satu bingkai foto. Nah, lensa sudut lebar itu kayak yang misalnya panjang itu enggak sih ya? Jadi nanti fotonya banyak gitu ya. Ya ada. Sekarang kayaknya di handphone semua teknik-teknik fotografi itu udah dimasukin ke dalam sebuah aplikasi, jadi sebuah menu gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya untuk mengambil ini
Tapi kalau misalnya dulu mungkin agak sulit ya karena pakai kamera DSLR contohnya, kayak misalnya teknik itu memang fotografernya harus pro gitu. Jadi untuk mengambil satu sudut, contohnya kayak sudut lebar ini, dia memang harus ya punya banyak skill, punya teknik. Kalau sekarang mah tinggal beli handphone agak mahalan dikit, ada menunya itu gitu. Sekali lagi, lensa sudut lebar dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah lensa kamera yang digunakan untuk menangkap objek yang lebih banyak atau lebih lebar ke dalam satu bingkai foto. Itu dia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan lensa tele. Nah, ini banyak lensa-lensa ya. Nah, lensa tele itu kayak udah sering kita dengar nih kan, orang-orang yang keren tuh ya, maksudnya fotografer profesional tuh kayak lensa tele. Nah, lensa tele ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bidang ilmu fotografi artinya adalah lensa telefoto. Jadi kayak lensa-lensa yang panjang itu ya, itu tele gitu. Jadi dia menjangkau lebih jauh gitu, lebih jauh lah jangkauannya kameranya gitu. Jadi kayak dipakai untuk pertandingan-pertandingan sepak bola, fotografer animal ya, hewan-hewan gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau dia mau foto singa dari deket kan, nggak mungkin ditarekam dia. Jadi dia pakai lensa tele, lensanya panjang, jadi dia bisa ngeker dari sini ke sudut yang jauh gitu. Jadi pengambilannya jadi jauh dia gitu. Itulah kira-kira lensa tele ya. Sekali lagi, lensa tele dalam bidang ilmu fotografi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sederhana, cuman lensa telefoto tanpa penjelasan lebih lanjut. Tapi kita udah tahu lah sama-sama apa itu lensa tele. Apalagi kalau kita udah sering pakai jasa fotografer atau kita memang udah ngerti kamera. Gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Oke, istilah selanjutnya adalah yang disebut dengan lensa telefoto. Nah, ini tadi lensa tele, penjelasannya lensa telefoto. Nah, ini adalah penjelasan tentang lensa telefoto berdasarkan harfiahnya, diksinya. Oke, lensa telefoto berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah lensa kamera yang digunakan untuk memperbesar objek yang ada di kejauhan. Nah, bener saya tadi kan. Jadi, kalau misalnya tadi contohnya kayak pertandingan sepak bola misalnya, dia di gawang lawan gitu kan, kita bisa fotografer tuh rata-rata pakai lensa tele yang panjang-panjang itu kalau di stadion. Atau kayak misalnya foto hewan liar di hutan, hutan rimba segala macam, mau singa, citah atau segala macam, tuh biasanya pakai lensa tele fotografernya supaya dia bisa dari jauh bisa mengambil gambar yang ada jauh di sana. Dia berada jauh di sana. Itu kurang lebih. Itu. Sekali lagi, lensa telefoto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bidang ilmu fotografi artinya adalah lensa kamera yang digunakan untuk memperbesar objek yang ada di kejauhan. Itu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah itu tadi adalah sekitar 8 atau 9 kata yang berasal dari bidang ilmu fotografi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wow, saya yang bukan orang fotografer, bukan orang di bidang fotografi, alhamdulillah bisa mengetahui istilah-istilah lah, paling banyak sedikit. Nanti kalau misalnya kalian mau lebih lanjut, mungkin ada bukunya ya, buku Kamus Bahasa Tele atau Bahasa Fotografi. Jadi kita di bagian-bagian kamera atau mungkin teknik-teknik foto atau lensa, jenis-jenis lensa. Nah, itu mungkin ada dibahas di lebih lanjut di ilmu fotografinya sendiri gitu. Nanti kalau kalian tertarik atau kamu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang fotografi, silahkan pelajari di buku-buku yang terkait fotografi. Nanti akan kita bahas kalau misalnya konten KBBI udah habis, kita akan bahas kamus-kamus dari berbagai macam bidang, kita beli kamusnya nanti gitu. Kalau sudah ada duitnya YouTube ini. Doakan aja. Semoga sukses. Oke, itu aja sih kira-kira dari saya di ilmu fotografi. Udah habis istilahnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kita akan lanjut ke bidang-bidang yang lain, bidang ilmu yang lain untuk belajar lebih lanjut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan wawasan buat saya, terutama menambah informasi yang bermanfaat untuk saya dan bisa saya aplikasikan ke dalam hidup saya sehingga hidup saya lebih bermanfaat dan lebih berwawasan. Dan juga apa yang saya tampilkan secara visual bisa memberikan manfaat buat hidup kamu, bisa berikan kamu wawasan dan tambahan kosakata perbendaharaan kata kamu gitu. Paling nggak ilmu fotografi ini udah ngerti lah ya kita. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam stabil teman-teman, tetap stabil kondisinya di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Kamu terus diberikan kestabilan kehidupan dalam sisi ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah nih, orang-orang sekarang gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil. Salam stabil, tetap stabil di segala kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.